Halo sahabat biologi, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bu Hajizah, guru biologi dari Seman 1 Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis bagian 1, yaitu tentang reaksi terang. Simak ya. Fotosintesis merupakan reaksi penyusunan senyawa glukosa dengan membutuhkan energi cahaya atau foton. Fotosintesis berlangsung di dalam kloroplas pada sel-sel mesofil, yaitu sel pada jaringan palisade dan jaringan spon. Kloroplas sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis memiliki struktur penting diantaranya membran luar, membran dalam, ruang antarmembran, dan stroma. Membran dalam kloroplas mengalami modifikasi berbentuk seperti koin yang disebut sebagai tilakoid. Koin-koin ini bertumpuk membentuk bangunan bernama granum. Membran tilakoid merupakan tempat berlangsungnya tahapan reaksi terang dari fotosintesis, sedangkan tahapan reaksi gelap akan berlangsung di dalam stroma. Di dalam membran tilakoid terdapat fotosistem, yaitu suatu kesatuan molekul pigmen yang berperan di dalam menangkap energi cahaya atau pigmen. Fotosistem ini terdiri atas molekul-molekul pigmen yang berperan sebagai pigmen antena, pusat reaksi, dan akseptor elektron primer. Ada dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Salah satu perbedaan dari kedua jenis fotosistem ini adalah molekul yang berperan sebagai pusat reaksinya. Fotosistem 1 memiliki pusat reaksi berupa molekul klorofil A yang peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 memiliki pusat reaksi dengan klorofil A yang peka terhadap panjang gelombang 680 nanometer. Secara umum, reaksi fotosintesis dituliskan sebagai berikut. 6CO2 plus 12H2O dengan melibatkan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Proses penyusunan senyawa glukosa pada fotosintesis ini berlangsung dalam dua tahapan, yaitu tahapan reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah tahapan fotosintesis yang membutuhkan energi cahaya dan berlangsung di dalam membran tilakoid atau grana. Proses-proses yang terjadi pada tahapan reaksi terang meliputi 1. Energi cahaya atau foton diserap oleh fotosistem yang mengakibatkan elektron tereksitasi dari fotosistem tersebut. 2. Elektron yang tereksitasi ini akan mentransfer energinya ke rangkaian pembawa elektron dengan tingkat energi yang lebih rendah untuk memompa proton atau ion H+ dari stroma menuju ruang dalam tilakoid. Ketiga, pada waktu yang bersamaan, energi cahaya akan memecah molekul air membentuk 2H+, 2 elektron, dan setengah molekul O2. Proses ini disebut sebagai fotolisis. Fotolisis menyediakan sepasang elektron bagi fotosistem 2 yang sebelumnya kehilangan sepasang elektron akibat tereksitasi. Yang keempat, terjadi perbedaan konsentrasi ion H+ antar dua permukaan membran tilakoid yang memisahkan antara stroma dengan lumen tilakoid. Yang kelima, perbedaan konsentrasi ini digunakan oleh ion H+ untuk kembali ke dalam stroma melewati enzim ATP sintase yang memfasilitasi terbentuknya ATP melalui peristiwa fosforilasi terhadap ADP. Keenam, elektron akhirnya ditangkap oleh senyawa penerima elektron terakhir yaitu NADP+, sehingga terbentuk senyawa NADPH. Di dalam pembentukan molekul ATP pada tahap reaksi terang ini, terdapat dua jenis fotofosforilasi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan siklik. Fotofosforilasi non-siklik merupakan rangkaian lintasan elektron yang dimulai dari fotosistem 2, plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, fotosin 1, viridoksin, dan yang terakhir berkat NADP reduktase, elektron ini akan ditangkap oleh NADP+ membentuk NADPH. Di samping itu, pada fotofosforilasi non-siklik terjadi fotolisis air.
Sedangkan fotofosforilasi siklik, elektron melintas mulai dari fotosistem 1, viridoksin, kompleks sitokrom, plastosianin, kembali lagi ke fotosistem 1. Ini berarti tidak ada molekul NADP+ yang terlibat sehingga tidak terbentuk NADP+. Dengan demikian, dapat dilihat adanya perbedaan antara fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Pada fotofosforilasi siklik, terlibat fotosistem 1, sedangkan pada non-siklik yang terlibat adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotofosforisasi siklik, hanya dihasilkan ATP, sedangkan pada non-siklik dihasilkan ATP, NADPH, dan O2. Pada fotofosforisasi siklik, tidak terjadi fotolisis air, sedangkan pada yang non-siklik terjadi fotolisis air. Kemudian pada fotofosforilasi siklik, elektron bergerak dari P700 melalui sistem transport kembali lagi ke P700. Sedangkan pada fotofosforisasi non-siklik, elektron bergerak dari P680 melalui sistem transport menuju P700, kemudian terakhir menghasilkan produk berupa NADPH. Nah, sahabat biologi, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dari tahapan reaksi terang fotosintesis dihasilkan 3 molekul, yaitu molekul oksigen yang berasal dari fotolisis molekul air, kedua molekul NADPH, dan yang ketiga adalah molekul ATP. Molekul oksigen akan keluar dari kloroplas, keluar dari sel, dan akhirnya keluar dari daun melalui stomata menuju atmosfer untuk menambah kandungan oksigen di dalam atmosfer kita. Sedangkan molekul NADPH dan ATP akan melanjutkan tahapan fotosintesis